Berapa ratus dan ribu kali kami dihina-hina, tidak pernah ada ucapan kata-kata yang keluar dari mulut mereka meminta maaf pada kita. Dan bahkan sore tadi ketika masih kondisi berpuasa, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab masih mengeluarkan kata-kata monyet kepada kita-kita semua, ulama-ulama pribumi kita. PWI LS itu semua monyet-monyet semua, yang fasis, rasis, termasuk ya saya, Kiai Ima dan kawan-kawannya semua, wis pokoknya Kabaji Roma Irama semua rasis, fasis, monyet semua. Ya Allah, ajaran apa ini? Saya mengelus dada dan menyandarkan kepala saya. Bagaimana ada orang yang mengaku beragama, yang dielulukan sebagai Al-Imamul Akbar, imam besar Indonesia, tapi akhlak, perilaku, ucapannya tidak agamis. Saudara sekalian, ada video menarik. Ini datang dari Kiai Haji Nur Ihya ya, di mana beliau menanggapi daripada caci makian Rizik Syihab yang sangat-sangat tidak boleh untuk ditiru oleh orang-orang atau umat Islam, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya Hadinugoro. Silakan. Sore hari tadi itu ada respon dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kalau selama 3 tahun terakhir ini, gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi penjahat nasab yang mengobok-obok nasab Pak Ali yang suci dan mengajak-ajak nasab Allah yang mulia. 3. Sudah. Yang ketiga, bahwa selama 3 tahun terakhir ini, gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping, dan bantai serta usir habaib maupun Pak Ali, mempersekusi agar habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib, bahkan diri bukan hanya habaib, kami semua keturunan Arab di Indonesia diserang dengan gerakan anti Arab lewat cara-cara fasis dan fasis. 4. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut telah melakukan berbagai propaganda licik dan jahat untuk membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 5. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut yang mengata-ngatai kita ini monyet, kalau kami hitung itu ya berkali-kali ya, di depan jamaahnya, dan mengajak perang dengan kita, ingin menumpahkan darah. Padahal sesama umat Islam itu haram menyakiti, menzalimi, merampas hak hartanya, keluarganya, darahnya, kehormatannya. Tetapi ini dilakukan oleh seorang Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kalau menurut saya, tangkap saja beliau, masukkan saja ke penjara lagi, karena ini berbahaya, akan mengadu domba anak bangsa, akan berperang bukan dengan musuh negara, musuh agama, tetapi perang saudara. Berbahaya. Saya melihat langsung beliaunya memakai surban warna hijau, seakan-akan sudah saatnya perang. Padahal kita selama ini perang dengan data untuk mencerdaskan anak bangsa tentang pemahaman agama dan membentengi akidah umat Islam Indonesia. Bukan karena apa-apa, karena siapa-siapa, hanya lillahi ta'ala kami lakukan ini semua. Tapi apa balasannya? Inilah nanti jika ada kekuatan dari Amerika, di antara mereka ada dikasih senjata, maka akan jadi perang saudara seperti Suriah dan Yaman sana. Lebanon sudah reda, Irak, Libya, Mesir, Tunisia sudah jeda, tapi malah justru di Indonesia ini mereka mau bikin gara-gara. Ini harus segera direspon ya, karena lidahnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini berbahaya bagi keamanan bangsa. Kalau toh misalkan ya
nggak mampu menjawab data yang kami lemparkan kepada mereka, kami sampaikan kepada mereka, ya harusnya ngajak islah gitu loh. Taslim islah, taslim taslam, taslim aslam taslam. Menyerah, maka selamatlah dan meminta maaflah. Jangan malah justru menframing dengan sesuatu yang membawa madorah, bukan maslahah terhadap ummah. Kasihan ummah Islam Indonesia, warga negara Indonesia saat ini harus mengencangkan perutnya, berpuasa sekaligus menahan himpitan ekonominya. Jangan ditambahi lagi dengan ucapan kata-kata yang mengadu domba. Seperti itu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Aura wajah panjenengan sudah tidak mencerminkan aura mukmin muslim yang beragama, beriman, rahmatan lil alamin, tetapi penuh dengan aura, ya, aura gelap, aura api amarah yang luar biasa. Pengikut fanatik Anda yang tidak tahu apa-apa akan terhasut, nantinya akan mengadu domba seluruh anak bangsa sesama umat Islam juga. Kalau ngajak perang sekarang ini harusnya kesatria, satu lawan satu saja. Jangan melibatkan anak buah kita. Kasihan nanti 6 santri Anda terbunuh sia-sia gara-gara perilaku Anda, ucapan hasutan Anda, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kami masih menghormati Anda sebagai sesama mukmin muslim, dan kami sudah menganjurkan, menyarankan kepada Yai Haji Muhammad Fuad Riyadi yang mengatakan kirdun kepada Sis Al-Jufri, dan beliau sudah melakukannya dengan elegan, ya, bukan merendahkan dirinya ulama pribumi kita Nusantara di hadapan mereka, tidak, tetapi dengan elegan, ya, harus dicontoh oleh mereka. Berapa ratus dan ribu kali kami dihina, tidak pernah ada ucapan kata-kata yang keluar dari mulut mereka meminta maaf pada kita. Dan bahkan sore tadi ketika masih kondisi berpuasa, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab masih mengeluarkan kata-kata monyet kepada kita semua, ulama-ulama pribumi kita. PWI LS itu semua monyet semua, yang fasis, rasis, termasuk ya saya, Yai Imad dan kawan-kawannya semua, wis pokoknya Kabaji Romairang semua rasis, fasis, monyet semua. Ya Allah, ajaran apa ini? Saya mengelus dada dan menyendarkan kepala saya. Bagaimana ada orang yang mengaku beragama, yang dielulukan sebagai Al-Imamul Akbar, imam besar Indonesia, tapi akhlak, perilaku, ucapannya tidak agamis, nah, tidak menenteramkan, menenangkan hati pendengar dan penglihatnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok masih ada manusia seperti ini? Nah, inilah gambaran, ya, gambaran dari klan Ba'alawi itu, ya, seperti ini. Seperti ini. Ini adalah bukti. Selain data yang kami sampaikan selama ini, ada bukti nyata. Ternyata ya begini ini, gitu. Kalah diskusi, debat, menampilkan data referensi, mainnya framing adu domba terhadap umat ini. Ya begini ini, yang merusak bangsa dan negara, khususnya agama Islam kita ini. Berbahaya ini, mohon maaf. Pak Kapolda, intelijen semua, itu juga Kapolri untuk segera menindak ini. Mohon, ya, dikasih teguran atau panggilan. Oleh sebab itu kami wanti-wanti kepada ormas keagamaan NU, MUI, Muhammadiyah untuk bersatu bersama. Ayo mengaji bersama, ya, kitab-kitab karya mereka, sekaligus cek data referensi kitab nasab mereka, supaya umat Islam Indonesia ini tidak mudah, ya, ditipu, dibohongi, dibodohi oleh mereka.
dalam rangka turut serta mencerdaskan bangsa. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Videonya itu, ya Allah, kok ada manusia Indonesia seperti ini. Nah inilah dulu kenapa kok Yaman itu perang saudara sampai sekarang, tidak dulu. Enggak hanya dulu saja, sekarang ya masih. Ya kayak gini ini. Tidak rukun bareng dirangkul malah tambah mukul. Diingatkan malah tambah melawan. Nah ini ya Allah, Rizik Syihab anti nasihat kalian saudara dari PC Hitam Pak Ahmad Ghufroni. Bismillah, niat ngaji nih. Kita kan niat ngaji gitu loh. Ada kitabnya Uqudul Almas, ini kan kitab mereka gitu loh. Kenapa kita bongkar-bongkar kok malah mereka marah semua, itu bagaimana gitu loh. Ya harusnya islah, sudah saya menyerah, aslim taslam, menyerahlah maka kalian akan selamat dan kami akan menjadi manusia pemaaf. Contoh Kamu Kiai ya Kang Mas ya Gus Fuad Riyadi dengan elegan minta maaf atas ucapan Kirdun terhadap Sis Al-Jufri, tapi malah justru di framing lagi gitu loh, di framing dan dibalas dengan cacian, rasis, fasis ya. Ya Allah, ada manusia seperti ini itu loh. Saya itu kadang-kadang heran ya, kok ada produk manusia yang terlahir seperti ini gitu loh. Seorang imam ya, seorang habib dari markas Syihab. Kang Mas Rizik Syihab, sadarlah Kang Mas, jangan korbankan bangsa ini. Dulu Ahmad Aidit bin Abdullah Aidit Bangka Belitung sebagai corong utama dan pertama Partai Komunis Indonesia ya seperti panjenengan ini ucapannya dulu mengadu dong, waduh, akhirnya perang saudara 200.000 nyawa melayang sia-sia, perang saudara. Kok jenengan mau mengulanginya lagi itu bagaimana Kang Mas? Istighfar, istighfar. Fungsi sholat Anda, puasa Anda itu di mana? Sholat itu hablum minallah, Allahu Akbar, ditutup dengan hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebarkan, tebarkan kedamaian di sekelilingmu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebarkan, tebarkan keselamatan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di sekitarmu. Itu sholat Mas. Lalu masukkan ke dalam inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sholat Mas, istighfar. Ya Allah, saya itu kadang-kadang ngelus dodo gitu. Kok ada produk manusia seperti ini itu, kadang-kadang saya itu ngelus dodo. Ya padahal selama ini kami tidak pernah gitu ya, usir mereka. Propi nggak pernah saya. Nggak pernah saya menghindari itu. Ini keilmuan ya, bukan kebencian, atas dasar keilmuan. Ya kalau memang menantang seperti itu ya kita lawan satu saja dengan saya. Kalau memang gelap di tengah Monas misalkan ya nggak terlaksana ya ayo dengan serang-serangan hizib lah ya. Saya punya hizib Nasor, hizib Bahr ya, hizib Al-Ghazali ya. Ya itu ayo kita serang-serangan aja, jelajah sekalian itu. Santai-santai. Nah, santai-santai tanya. Ya mana yang menang, mana yang lebih diterima oleh Allah doanya silahul mu'min itu ya. Biar selesai masalah bangsa ini. Daripada mengorbankan sama anak bangsa. Okay. Ucapan monyet-monyet kalau nggak percaya dengan dengar sendiri, dikira nanti itu saya fitnah. Dalam kaidah mereka kalau sudah memakai imamah hijau itu siap perang. Tapi jawaban saya tidak. Kalau saya siap perang, keris sengkelat kiai warisan leluhur saya taruh di depan. Saya tidak berpakaian seperti ini. Saya akan berpakaian seperti pakaian Sultan Agung ing Mataram, Sayyidin Panatogomo. Tapi tidak. Karena apa? Sesama umat Islam itu tidak boleh berperang. Tidak ada hubungannya dengan politik. Kalau sahabat Utsman terbunuh, sahabat Umar terbunuh, sahabat Ali itu gara-gara politik kan ya. Lah aku ya apa? Orang politik, saya bukan bupati, bukan gubernur yang memiliki kebijakan, hanya mencerdaskan umat Islam itu. Gitulah Kang Mas. Ayo damai. Ya, bareng-bareng ayo kumpul, duduk bersama, ngopi lah. Saya nggak ngerokok, ayo ngopi bareng. Ngaji bareng ya. Kitab Uqudul Almas ini membahas tentang bagaimana sejak leluhurnya dulu itu mengata-ngatai leluhur kita gitu loh. Orkoh Nahdlatul Qadiriyah di Jawa, Sumatera, di Zanzibar, Somalia, itu Thariqah Syaitoniyah. Dan ada kitabnya. Lah kalau saya fitnah itu ya sudah masuk penjara saya. Dosa Kang Mas, dosa besar. Jadi kami nasihati Kang Mas Rizik Syihab ya. Kiai Muhammad Fuad Riyadi sudah minta maaf, tapi tolong tetap diproses karena saya sudah menyiapkan bahwa Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri itu ada
ajarannya yang menyimpang dari agama. Dan saya sudah siapkan datanya. Ini datanya, sudah saya siapkan. Yang versi Arab dan versi Indonesia. Sudah saya siapkan. Ya. Jadi jangan membela membabi buta, wahai para alumni Al-Khairat, Malu, Sulawesi Tengah, Minahasa, dan sekitarnya. Jangan, kita adu data, gitu loh. Inilah kekayaan Islam. Ya. Jangan adu otot, adu data. Jangan adu okol, adu akal, gitu loh. Al-insan, ya, itu asani takwim, ya. Bukan seperti al-hayawan, ya. Kita ini manusia yang berakal, sebaik-baik ciptaan Allah. Gunakan kelebihan kita. Itu. Jadi sudah kami siapkan siapa sebenarnya Sis Al-Jufri itu. Gitu loh. Lah, kan beberapa kali sudah diusulkan gagal menjadi pahlawan nasional. Kan sudah dikasih gelar guru tua sekaligus dapat lencana maha guru ya pada tahun 2010 yang lalu. Mau nuntut apa lagi? Ya kan? Dikasih hati ngerogoh rempela. Gitu loh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang saya hormati. Ya, sebagai seorang mukmin muslim menasehati, panjenengan saya nasihati, turunkan tensi, intonasi ucapan panjenengan seperti ini tadi, istighfar yang banyak, memohon ampunlah kepada Allah supaya bisa hidup damai di Indonesia. Jangan kamu ciptakan ya kerusuhan di Indonesia. Saya melihat jenengan seperti itu menangis, benar-benar menangis. Kok ada orang yang ngaku Islam, ya sholat, ya puasa, ya umroh, ya haji, perilakunya seperti ini, lisannya yang terbiasa membaca Al-Quran digunakan hanya untuk menipu, memperdaya, mengadu domba. Iman-iman Kang Mas sudah tua, buat untuk membaca Al-Quran saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya sempat menangis. Bukan berarti tidak berani, jangan menantang Kiai Ibu. Jangan menantang Kiai Ibu. Habis kalian. Tapi kami masih sadar bahwa jenengan itu muslim, mukmin, dilarang untuk menumpahkan darah, ya, mimbar keperawiran, ya, hartanya dirampas dan lain sebagainya. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi nasihat yang sangat luar biasa. Kalau bisa kita bilang nasihat yang sangat elegan dari Kiai Haji Nur Ihya, di mana beliau menyampaikan apa ya, bisa kita bilang suka duka cita, di mana Gus Fuad Pleret ya dengan gagah beraninya beliau minta maaf usai salah kata ya saudara sekalian. Namun apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan saudara sekalian, dia membalasnya dengan caci maki dan tidak terima. Padahal dari trik rekodnya, mulai dari Rizik Syihab menghina Gus Dur dengan buta mata buta hati saudara sekalian, itu apa namanya, dan tidak ada yang menggubris itu dengan sedemikian rupa sampai mengajak perang saudara sekalian dan mengata-ngatai orang. Dan sampai sekarang Rizik Syihab belum minta maaf, belum mencabut ucapannya itu saudara sekalian. Dalam hal ini Gus Fuad lebih gagah berani daripada Rizik Syihab. Dan yang selanjutnya disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya tadi saudara sekalian, yaitu Rizik sudah memakai sorban hijau. Ini seolah-olah siap perang saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat juga, ini merupakan polemik nasab ini seperti yang disinggung oleh Rizik Syihab saudara sekalian, 2 atau 3 tahun lah sudah berlalu. Itu memang kita perang data saudara sekalian. Kiai Haji Mudi dan kawan-kawan, lalu kemudian Rizik Syihab dan kawan-kawan, sampaikan data Anda ketika Anda mengaku zuriat Nabi, lalu kemudian dibatalkan oleh seseorang atau Kiai Haji Marudin. Dalam hal ini Kiai Haji Marudin menyampaikan dengan data, dengan ilmiah, dengan berbagai macam kitab referensi yang ada saudara sekalian. Sedangkan Anda yang mengaku harus membuktikan bahwa Anda adalah benar-benar zuriat Nabi, tapi bukan hanya sekedar surah al-istifadah. Nah, surah al-istifadah itu seperti Anda yang kelompok-kelompok Anda itu gaungkan saudara sekalian, ini memang jalan terakhir kalau bisa kita bilang. Surah al-istifadah itu memang kalau benar-benar tidak ada data, dan untuk sekarang ini surah al-istifadah itu sudah kayaknya sudah akan tidak berlaku lagi saudara sekalian. Apalagi sekarang, kalau memang Anda malas untuk membuka data, untuk membongkar data-data nenek moyang Anda, sudah titik temunya adalah bagaimana kita tes DNA saudara sekalian. Jika
haplogrup Anda, sel bermiliaran-miliaran sel yang ada di dalam tubuh kita, ada 1% miliar sel daripada Nabi Muhammad SAW. Jika benar-benar Anda itu memang keturunan Nabi Muhammad, pasti itu akan tercium, saudara sekalian. Seperti yang dikatakan Nusron Wahid. Nah, kalau memang tidak ada sel Nabi Muhammad, itu memang haplogrupnya tidak seperti apa yang dikembangkan oleh kemajuan ilmu teknologi sekarang, saudara sekalian, yaitu tes DNA ini. Tes DNA Nabi Muhammad SAW atau Bani Quraisy itu haplogrup J1, orang Arab J1, saudara sekalian. Sedangkan Anda dan kelompok Anda itu ketika tes DNA, dan banyak para Habib, itu kata Dr. Sugeng, banyak Habib yang sudah tes DNA, itu semuanya haplogrup G, saudara sekalian. Ada yang haplogrup O dan lain sebagainya, tapi itu sedikit. Kebanyakan haplogrup G, yang dalam artian ini Yahudi Askenazi, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya ini saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nurhiyah Hadinegoro ini bisa kita amalkan, saudara sekalian. Luar biasa. Beliau sampai hampir menangis tadi. Ya, kok ada orang yang seperti Rizik Syihab ini lahir di dunia ini? Sedikit-dikit mau perang, sedikit-dikit mau perang. Kalau ingin mau perang, gentleman, 1 lawan 1, seperti kata Ki Haji Nurhiyah, saudara sekalian. Jangan libatkan orang banyak. Orang banyak, orang yang punya istri, punya keluarga, punya tanggungan. Nanti kalau dia kenapa-napa bagaimana? Anda mau bertanggung jawab, saudara sekalian. Mau Anda membiayai Anda istrinya? Kalau orang kenapa-kenapa. Ini yang tidak dipikirkan oleh Rizik Syihab. Ya, mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.